Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sebaran flora dan fauna di dunia, maka pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah sebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ini adalah gambar sebuah peta Indonesia yang menggambarkan tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia. Baik flora maupun fauna di Indonesia, sebarannya itu dibedakan menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan kawasan Indonesia bagian timur. Antara wilayah sebaran Indonesia bagian barat dengan wilayah sebaran Indonesia bagian tengah itu dipisahkan dengan garis Wallace. Sedangkan kawasan Indonesia bagian tengah dan kawasan Indonesia bagian timur itu dibedakan oleh garis Weber. Sekarang mari kita simak sebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia sudah Ibu jelaskan di awal bahwasanya baik flora maupun fauna Indonesia sebarannya itu dibedakan menjadi 3 wilayah. Kita akan melihat satu persatu sebaran flora Indonesia bagian barat. Wilayah sebaran flora Indonesia bagian barat ini memiliki ciri bahwasanya wilayah tersebut termasuk iklim AF dengan ciri curah hujan lebih dari 100 mm per bulan. Kemudian wilayah ini banyak terdapat hutan hujan tropis. Kemudian jenis flora yang ada di kawasan Indonesia bagian barat ini dicirikan dengan pohon yang berbatang tinggi, berdaun kecil, dan rindang. Antara lain seperti pohon karet, kemudian kapur barus atau kamper, kemenyan, meranti, mahoni, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat juga tumbuhan merambat dan epifit seperti pakis dan anggrek. Kalau kalian amati, gambar ini menyatakan atau menunjukkan bahwa ini adalah kawasan hutan hujan tropis, ya, ditandai dengan tumbuhan yang berdaun kecil dan rindang. Untuk jenis flora di Indonesia bagian barat ini ada bermacam-macam. Untuk kawasan Pulau Sumatera itu banyak dijumpai jenis tumbuhan seperti pinus, kamper, meranti, kayu besi, kayu manis, beringin, dan rafflesia. Kemudian jenis flora yang dibudidayakan di kawasan Sumatera ini antara lain ada pohon rambutan, duku, durian, karet, dan sebagainya. Termasuk juga pohon kelapa sawit. Kalau di Pulau Jawa, jenis floranya itu antara lain ada jati, meranti, mahoni, kemudian pinang, bunga anggrek, dan bougainville. Tapi jenis flora yang dibudidayakan di kawasan Jawa itu antara lain jarak, kina, jambu, kemudian nangka, salak, dan sebagainya. Kalau di Pulau Kalimantan itu banyak dijumpai jenis tumbuhan seperti kamper, meranti, kayu besi, kemudian bakau, pinus, dan rotan. Jenis flora yang dibudidayakan di kawasan Kalimantan itu antara lain jenis
rambutan, kemudian durian dan langsat. Berikutnya adalah flora di Indonesia bagian tengah. Wilayah Indonesia bagian tengah ini termasuk wilayah beriklim AM dengan curah hujan 100 sampai dengan kurang dari 100 lebih dari 60 mm per bulan. Kemudian flora di Indonesia bagian tengah ini merupakan daerah peralihan antara Indonesia Barat dan bagian Indonesia Timur. Jenis flora di Indonesia Tengah ini merupakan jenis flora yang sangat menonjol, antara lain adalah hutan musim atau hutan jati dengan ciri pohon lebih rendah dari hutan hujan tropis. Kemudian pada musim kemarau daunnya berguguran, pada musim penghujan daunnya mulai bertunas atau tumbuh. Nah, ini adalah gambar dari hutan jati. Kalian amati di situ nampak bahwasanya ada beberapa bagian daun dari pohon itu yang mengalami keguguran atau mengalami gugur atau rontok. Jenis flora di Indonesia bagian tengah itu antara lain sebarannya di Pulau Sulawesi, seperti tumbuhan eboni, kayu besi, pinus, kayu hitam, rotan, dan beberapa jenis bunga anggrek. Tapi jenis flora atau tumbuhan yang dibudidayakan di kawasan Sulawesi itu ada markisa, jati, dan rotan. Kemudian kawasan Nusa Tenggara itu banyak dijumpai jenis tumbuhan seperti jati, kemudian akasia, cendana, dan beberapa jenis tanaman anggrek. Jenis flora yang dibudidayakan antara lain lada, sorghum atau gandum, kemudian coklat, cengkeh, dan salak, serta jeruk bali. Kemudian kawasan Maluku itu ada dijumpai tumbuhan seperti sagu, meranti, kemudian kayu besi, jati, kayu putih. Jenis vegetasi atau tumbuhan atau flora yang dibudidayakan itu antara lain sagu, kemudian kayu putih, dan gandaria. Berikutnya adalah flora di kawasan Indonesia bagian timur. Kawasan Indonesia bagian timur ini termasuk iklim AW dengan curah hujan kurang dari 60 mm per bulan. Pada wilayah Indonesia bagian timur banyak terdapat sabana dengan ciri padang rumput, terdapat semak belukar dan pohon-pohon rendah. Jenis flora yang tumbuh secara alami di wilayah Indonesia bagian timur sama dengan flora yang berada di benua Australia. Karena perlu kalian ketahui bahwasanya sebelum zaman glasial atau zaman es, Indonesia bagian timur itu satu daratan dengan Australia. Jenis flora khas Indonesia bagian timur ini antara lain pohon rasamala dan pohon eukaliptus. Nah, kalau kalian amati di sini ya, untuk flora bagian timur itu banyak dijumpai padang rumput yang diselingi dengan semak belukar atau tumbuhan rendah. Berikutnya adalah persebaran hewan di Indonesia atau sebaran fauna di Indonesia. Di Indonesia banyak dijumpai hewan dengan berbagai jenis. Hewan sangat dipengaruhi oleh keadaan tumbuhan dan iklim.
keadaan hewan di Indonesia itu sama dengan keadaan tumbuhan, di mana terjadi akibat adanya dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul dengan Laut Tengah Australasia. Maka persebaran fauna di Indonesia itu juga dibedakan menjadi 3 daerah, yaitu Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Ciri hewan di Indonesia bagian barat itu antara lain didominasi oleh jenis primata seperti orangutan, kemudian kera. Terdapat jenis mamalia yang berukuran besar seperti gajah, kemudian harimau Sumatera. Selain itu, ciri hewan di Indonesia bagian barat itu banyak dijumpai burung dengan warna bulunya yang kurang menarik atau tidak beragam. Misalnya burung rangkong dan burung murai. Nah, ini adalah sebaran fauna Indonesia bagian barat. Ada kawasan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ada gajah, kemudian harimau, badak bercula 1, orangutan, dan tapir. Kemudian berikutnya adalah fauna di daerah peralihan. Di daerah peralihan atau transisi antara wilayah oriental Australis, kawasan Sulawesi dan Nusa Tenggara ini terdapat hewan dengan ciri khas tersendiri, atau bisa dikatakan hewan yang berada di kawasan peralihan ini merupakan hewan endemik atau hewan khas Indonesia, seperti komodo yang terdapat di Nusa Tenggara Timur di Pulau Komodo, kemudian babi rusa, anoa, dan burung maleo di Sulawesi. Nah, berikut ini adalah jenis fauna di kawasan Indonesia bagian tengah. Ada di Pulau Sulawesi, kemudian di Kepulauan Nusa Tenggara. Ada berbagai jenis hewan seperti anoa, kemudian tapir, kemudian di Nusa Tenggara dijumpai sapi, kemudian komodo, domba, dan burung kakatua, serta burung jalak. Ada beberapa hewan yang dibudidayakan dan hewan yang dilindungi seperti anoa, burung beo, dan komodo. Yang dibudidayakan itu banyak sapi, kemudian kuda, dan domba. Kemudian berikutnya adalah hewan di kawasan Indonesia bagian timur. Ini memiliki ciri jenis hewan di kawasan ini banyak dijumpai mamalia yang berukuran kecil. Kemudian memiliki mamalia berkantung seperti walabi, kemudian ada kanguru. Yang menarik, hewan di kawasan Indonesia bagian timur ini banyak dijumpai burung-burung dengan warna yang cerah, yang menarik dan beragam, seperti burung cendrawasih dan burung kasuari. Nah, berikut ini adalah sebaran fauna di bagian Indonesia Timur. Ada di Kepulauan Maluku dan Papua dan sekitarnya. Ada dijumpai di situ kanguru, kemudian kakak tua, burung nuri, kasuari, dan burung parkit. Ada beberapa hewan yang dibudidayakan dan ada beberapa jenis hewan yang dilindungi. Silakan baca selengkapnya di dalam tabel.
Berikutnya ini adalah penggolongan hutan. Untuk materi penggolongan hutan nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak sekalian, Ibu kira Ibu cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.